Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam 24 jam terkini. Hari ini kita akan membahas terkait bagaimana kondisi tenaga honorer pada tahun 2023. Setelah adanya kabar terakhir bahwa pada tahun ini, tahun 2023, tenaga honorer akan dihapuskan. Apakah benar nantinya demikian? Baiklah sahabat, mari coba kita terkinikan. Sebagaimana yang termuat dalam surat edaran Menpan RB nomor B/M.TK/SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana dalam surat ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di lingkungan kementerian, lembaga, instansi pusat maupun daerah. Adapun inti dari surat ini adalah 1. Menjelaskan terkait komitmen pemerintah dalam hal penataan tenaga honorer non-PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melalui undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. 2. Meminta pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi untuk melakukan langkah strategis menyelesaikan pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS dan P3K sebelum tanggal 28 November tahun 2023. 3. Menekankan bahwa setelah tanggal 28 November 2023 tidak ada lagi penerimaan tenaga non-ASN, dan bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan hal ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sudah sejak lama pemerintah melakukan penanganan penataan sistematis tentang tenaga honorer atau pegawai non-PNS melalui munculnya beberapa aturan pemerintah. Di antaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007. Kemudian terakhir diubah lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Selanjutnya, seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana selain PNS ada yang disebut juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bagaimana yang tertuang dalam pasal 6 undang-undang tersebut yang berbunyi pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Apa beda antara PNS dan P3K? Sahabat 24 jam terkini dapat melihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, untuk melakukan penataan P3K tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam peraturan pemerintah ini mengatur tentang pengangkatan P3K sampai pada pemutusan hubungan kerja serta perlindungannya berupa jaminan sosial dan jaminan hukum. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan terkait tentang tenaga honorer atau tenaga non-PNS yang belum masuk sebagai P3K. Bagaimanakah kedudukannya dalam peraturan pemerintah tersebut? Pada pasal 99 ayat 1 dapat disimpulkan bahwa pegawai non-PNS atau non-P3K setelah peraturan ini mulai berlaku masih tetap diizinkan untuk melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Selanjutnya, pada pasal 99 pula ayat 2, pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Adapun persyaratan yang dimaksud yaitu merujuk pada surat edaran Menpan RB nomor
B garing 1511 garing M.S.M.01.00 garing 2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Adapun persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam surat edaran tersebut termuat pada poin 3. Setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. A. Berstatus tenaga honorer kategori 2 dan terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. B. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. C. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. D. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Selanjutnya, bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat di atas dan tidak lulus dalam seleksi CPNS atau P3K, maka terhitung sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 pada tanggal 28 November 2018 sampai 5 tahun ke depan, yaitu tanggal 28 November 2023, tenaga non-PNS masih tetap dapat melaksanakan tugasnya. Namun, setelah tanggal 28 November 2023, pegawai non-PNS yang tidak memenuhi syarat tersebut akan dihapuskan atau diberhentikan. Jika ke depannya instansi pemerintah membutuhkan petugas seperti pengemudi, security atau pengamanan, atau petugas kebersihan, maka dapat dilakukan melalui pihak ketiga, yaitu penyedia jasa layanan petugas seperti tersebut di atas atau outsourcing. Jadi, nantinya tenaga outsourcing ini bukanlah merupakan rekrutan dari instansi, melainkan petugas yang dipekerjakan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan layanan jasa kepada instansi yang membutuhkan. Stop. Perjuangan masih berlanjut. Bagaimana kami lansir dari infopublik.id tanggal 1 Februari 2023 dengan tema Tuntut Status ASN, Inasba dan Fornas Jateng Audens ke DPRI. Ikatan Non-Aparatur Sipil Negara Kabupaten Batang bersama Forum Non-ASN Provinsi Jawa Tengah menghadiri audiens rapat dengar pendapat umum di Komisi 2 DPR RI dalam agenda penyampaian aspirasi terkait perkembangan penyelesaian non-ASN di daerah oleh pemerintah tahun 2023 di ruang rapat Komisi 2 Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 31 Januari 2023. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dan diikuti oleh seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, serta 141 peserta dari tenaga non-ASN se-Jawa Tengah. Ahmad Doli Kurnia menegaskan akan berjuang untuk kesejahteraan non-ASN. Sekarang pemerintah sudah punya formula untuk menyelesaikan permasalahan ini, tapi masih harus menunggu persetujuan. Oleh karena itu, kita perlu menyelenggarakan rapat kerja koordinasi dengan organisasi kepala daerah untuk membangun komitmen bersama bagaimana menyelesaikan permasalahan ini dan bagaimana pola perekrutan ke depannya, terangnya. Ia juga menambahkan, Komisi 2
juga pernah berpesan kepada DPR RI, jika permasalahan honorer ini tidak segera rampung hingga tenggang waktu 28 November 2023, lebih baik kebijakan itu tidak diberlakukan. Baiklah sahabat, demikian info terkini dengan kesimpulan bahwa tahun 2023, tepatnya pada bulan November 2023, akan menjadi penentu bagi tenaga honorer atau non-ASN. Semoga kebijakan mendatang tidak merugikan bagi sahabat honorer dan non-ASN. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.